Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita di seri kedua ya. Kemarin seri pertama, ini seri kedua ya, seri kedua dengan tajuk apa maksudnya tiada Tuhan selain Allah, pintu gerbang memasuki Islam ya. Kemarin aku sudah jelaskan apa itu Tuhan, apa itu Allah ya. Ya, aku jelaskan. Jadi sebelum mengikuti kajian ini, kalian harus mengikuti kajian di seri kesatunya. Jangan langsung masuk ke sini, nggak ngerti nanti. Ya, ikuti kajian seri ke-1 baru ke seri kedua. Oke, kita lanjutkan ya kajian ini, dan aku akan mengutip dulu sebelum nanti menjelaskan kepada kalian surat Korintus ya. Korintus itu surat kirimannya Paulus terhadap jemaat di Korintus ya. Wah, kok menjelaskan la ilaha illallah kok nyasar ke Korintus ini. Apanya, singularnya kok ke sana ya gitu ya. Oke, kita tahu Korintus nanti itu merupakan monumental syahadat dari Paulus ya. Makanya sejak dulu aku bilang Paulus itu eksis dalam ketauhidan. Dia tidak pernah menodai ketauhidan yang itu mengakar dari Yahudi ya. Makanya Paulus itu jangan dibebani dengan sebuah kesalahan tentang Trinitas. Paulus tidak punya dosa di Trinitas, dan Paulus tidak pernah mengakui Trinitas karena dia bukan Trinitas. Dia mengakui Allah yang tunggal, bukan Allah yang Tritunggal ya. Makanya kemarin ada pendeta, ya itulah ya, aku sudah jelaskan ya. Tauhid itu tidak hanya berbicara siapa, tapi dia juga bicara berapa ya. Tauhid itu tidak hanya bicara siapa, tapi juga dia bicara berapa. Aku balik, tauhid itu tidak hanya bicara berapa, tapi dia juga bicara siapa. Ini ustadz ini supaya ngerti gitu loh. Kalau memberi kajian di masjid-masjid, di langgar-langgar, jelaskan. Jangan pokoknya Allah, itu tauhid, itu kan geblak gitu. Kalau kasih tahu berkali-kali nggak mau tahu. Tauhid itu tidak hanya ngomong Allah, itu masih 50%, tapi ngomong berapa. Jadi dia siapa, berapa, itu baru tauhid. Tauhid itu siapa, Allah, berapa, 1, itu baru tauhid. Kalau dia hanya ngomong siapa, Allah, tapi Allahnya 3 dalam 1, 1 dalam 3, itu bukan tauhid. Dia menyembah Allahnya berapa? 1, tapi berapa? Yesus, itu juga bukan tauhid, ngerti? Yang namanya tauhid itu siapa dan berapa, itu harus jelas. Siapa Allah, berapa 1, itu jelas. Ini kadang-kadang ustadz delahom ini kiranya kalau sudah menjelaskan Allah terus itu tauhid gitu ya. Nggak begitu, tapi jelaskan siapa dan berapa. Karena kalau hanya berapa saja itu bermasalah. Contohnya di kekristenan. Sekarang kekristenan itu ada yang menolak Tritunggal, Allahnya cuma 1, tapi yang dia anggap sebagai Allah itu Yesus. Kan jadi gawe itu, ngerti? Jadi berapanya dia sudah benar, dia menolak Tritunggal. Berapanya sudah benar, berapa tunggal. Tapi yang tunggal itu Yesus. Itu kan nggak tauhid itu. Begitu sebaliknya Tritunggal, dia menyembah siapa? Allah, tapi Allahnya nggak tunggal, berapa? Tritunggal. Siapa? Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kan itu jadi kacau semua ya.
Makanya aku ingatkan, ini yang kedua kali aku ingatkan. Menjelaskan tauhid itu menjelaskan dua domain, siapa, berapa. Nggak cukup siapa, tapi yang siapa ini berapa. Nggak cukup berapa, tapi yang berapa ini siapa. Kalau hanya cukup berapa saja, maka orang yang menolak Tritunggal dan memegang tunggal bahwa yang disembah itu cuma satu, dia nyembah Yesus. Yaitu harusnya dibenarkan kalau hanya bicara berapa saja. Kan sudah tunggal dia. Tapi kan salah yang disembah Yesus. Gitu loh. Begitu juga kalau hanya Allah saja. Tritunggal itu yang nyembah Allah. Bukan kamu anggap tidak nyembah Allah. Cuman tanya sama mereka menyembah Allah. Allahnya berapa? Tanya. Apakah tunggal? Kan bukan. Itu loh, ya. Jadi ini supaya menjadi kesadaran lah ya. Tauhid itu tidak hanya mengatakan siapa saja, tapi dia juga menyatakan berapa. Tidak hanya menyatakan berapa saja, tapi dia juga mengatakan siapa. Contohnya jelas, ya. Ada sekarang kekristenan yang menolak Tritunggal. Itu videonya menyebar kemana-mana dan dia menyembah Allah yang tunggal. Cuman masalahnya Yesus yang disembah, gitu loh. Oke, sekarang aku membaca surat kiriman Paulus untuk jemaat di Korintus, ya. 1 Korintus 8 sampai 6, ya. Sebentar. 1 Korintus 8 ya, 6 sampai piro iki? 6 saja lah ya. Supaya kamu tahu. Ini sudah aku hapus ini ya. Aku hapus. Aku ini meminjam Korintus, kerangka berpikirnya aku pinjam untuk menjelaskan kalian supaya gampang gitu loh. 1 Korintus 8:6. Aku mengambil kerangka berpikirnya. Ya. Apa katanya? Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ya. Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Ya. Jelas ya ayatnya ya. Jadi satu Allah, satu Tuhan. Ya. Satu Allah, satu Tuhan. Ya. Aku ulangi. Satu Allah, satu Tuhan. Satu Allah, satu Tuhan. Karena terjebak antara Tuhan dan Tuhan, yang kemarin aku sudah jelaskan, bingung. Tapi kalau yang sudah paham, nggak bingung. Ini ada Allah, ada Tuhan lagi, padahal katanya satu, gitu ya. Oke lah, supaya bingung itu tidak semakin bertambah-tambah. Tuh. Tapi yang sudah ikuti kajian seri pertama nggak bingung lah. Tapi oke lah, aku permudah supaya kamu nggak bingung. Jadi yang dikatakan oleh Paulus, bagi mereka itu memang banyak Allah. Bagi kita hanya satu Allah, yaitu satu Tuhan. Allah mereka ini, Paulus ini menyebutnya Bapa. Tuhannya ini Yesus. Sebetulnya kalau kita dibalik, karena kita kan Allah ini proper name, ya, maka seharusnya begini kalau kita satu Bapa saja, yaitu Allah. Ini, jadi bapaknya Allah, tuannya Yesus. Nanti kalau giliran di era abad ke-6, bapaknya siapa? Allah, tuannya siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau ini kan era Kanjeng Nabi Isa yang mereka sebut Yesus.
Ya. Jadi yang mau aku tancapkan ke otak-otak kalian, bagi mereka, kalau bagi kita, ya, Bapa itu cuma satu, yaitu Allah. Gitu loh. Paham ya? Bagi mereka, nanti kalau aku bawa ke sini kamu supaya saya mengerti. Ilah itu banyak ilah. Tapi bagi kita cuma satu ilah. Menurut, ngerti gak kon? Jok goblok-goblok. Ya. Kenapa Korintus ini harus dikeluarkan? Syahadat ini harus dikeluarkan oleh Paulus. Karena Paulus harus bertarung di antara Tuhan-Tuhannya Yunani dan Tuhan-Tuhannya Romawi. Begitu loh. Kekristenan tumbuh itu di antara gencetan dua kekuatan teologis, Romawi dan Yunani yang sama-sama pagan. Maka Paulus harus menetapkan konsep teosnya ketika berhadapan dengan dua raksasa dunia ini. Maka dia mengeluarkan, bagi mereka yang dimaksud itu mereka ya Romawi Yunani dan semuanya. Romawi Yunani hanya mewakili aja. Bagi mereka memang banyak Allah, tapi bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Jadi bagi mereka banyak, bagi kita cuma satu gitu loh. Nanti kerangka berpikir ini bagi mereka dan bagi kita, mereka banyak kita satu, aku bawa ke sini supaya gampang menjelaskan sama kalian. Ya. Jadi sebetulnya aku juga heran ya, kenapa orang-orang Kristen tuh kok percaya sama Tritunggal? Ini ayatnya jelas kok. Korintus 8:6 ini. Heran ya kadang-kadang. Katanya Kristen itu kan mengikuti Kristus, tapi hidupnya nyimpang dari cara Kristus. Ya. Ambil contoh simpel aja ya, tentang hari aja. Yesus itu ke sinagog itu ya. Itu hari Sabat, bukan hari Ahad. Sekarang digeser ke Ahad. Itu kan sudah masalah ya. Kalau mereka sebut dulu Kanisa ya, Kanisa itu rumah ibadah sebelum gereja. Itu Ahad. Padahal kalau ditarik ke belakang, Yesus itu ke bait Allah itu Sabat. Hari ke-7 bergeser ke hari pertama. Gitu katanya mengikuti Kristus. Coba. Belum lagi Yesus itu sunat. Belum lagi Yesus itu nggak makan babi. Tapi yang ngaku-ngaku pengikut Kristus itu yang nggak sunat ya makan babi. Kadang-kadang kita juga heran. Ya. Tapi sebagai kehidupan sosial ya sudahlah, kita hormati aja, maunya begitu mau gimana lagi. Ya semoga dengan kajian ini mereka ingat, kalau mereka ingat dan kembali ke jalan yang benar ya alhamdulillah. Artinya taat kepada Alkitab. Dan begitu juga Paulus itu diagungkan. Bayangkan perjanjian baru itu di apa namanya itu ya? Kan hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu Injilnya. Tapi setelah itu kesini kan kisah para rasul, terus surat-surat Paulus itu di apa ya? Diwarnai oleh surat-surat Paulus, bahkan surat-surat Paulus sebetulnya lebih mewarnai perjanjian baru daripada Injil. Dulu. Cuman kenapa nggak ikut Paulus? Paulus ngomong bahwa Allah itu satu, Allah itu tunggal, bukan tritunggal. Suratnya mana? Ya ini Korintus ini. Coba, itulah kalau hidayah memang sudah mereka tolak. Mbok kita ngomong sampai mampus pun mereka ini yang kemarin kita jelaskan. Karena ininya nggak main ini. Tapi ya sudahlah, kita hormati aja, udah pilihannya seperti itu. Tugas kita hanya mengingatkan. Seperti aku paling bisa ngomong kembali ke Alkitab, maka kau akan menyembah Allah yang benar, Allah yang tunggal, bukan Allah tritunggal. Jelas kok ayatnya. Bagi mereka memang banyak Allah, tapi bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa. Clear. Siapa yang dipanggil Bapa oleh Yesus? Ya Allah itu, bukan tritunggal. Cuman seperti tadi, ada yang juga salah. Dia menolak tritunggal, dia menyembah yang tunggal, tapi yang disembah Yesus. Kacau lagi. Ya. Oke.
Jelaslah bahwa ketika Paulus menyatakan ada banyak Allah dan banyak Tuhan, itu 1 Korintus 8 mulai 5 ya. Itu kalau lengkapnya 5 terus ke 6 itu dia sedang mengacu realita dunia saat itu, maka disebut berhadapan dengan teologis politisnya itu seperti itu. Dia harus berhadapan dengan Romawi yang raksasa, Yunani yang raksasa, di mana semuanya pagan. Gitu loh ya. Itu harus dipahami. Ini kalau enggak nggak tahu kalian di sekolah Alkitab diajari nggak seperti ini. Kalau enggak ya pantas saja kalau bodohnya nggak hilang-hilang ya. Jadi harus paham gitu. Kalau ada di salah satu aja mahasiswa Alkitab itu cerdas ya, kritis, itu bubar itu Tritunggal itu di Alkitab itu ndak aja Tritunggal. Ya. Bubar. Ndak ada. Yang ada Allah tunggal ya. Nggak ada Allah Tritunggal. Oke. Itu hanya sekilas, aku akan masuk ke sini sekarang. Ini kan tadi hanya semua alat kerangka berpikir yang aku pakai ya. Oke. Sekarang Allah itu disebut sebagai ilah dan roh. Ini Al-Quran. Yang jadi kacau seperti yang aku jelaskan kemarin, ilah jadi Tuhan, roh jadi Tuhan. Tuhan yang mana? Ya, Tuhan yang mana? Kan harus jelas. Kok semua jadi Tuhan? Ilah, roh. Ini nama lain, sebutan lain dari yang dimiliki Allah. Jadi kalau kita baca Al-Quran, ini proper name ya. Nama eksistensi, proper name. Ini position name, nama posisi. Ya. Nama posisi. Ini nggak apa-apa ini aku habiskan, kalau habis aku buang. Ini posisi. Ya, ini posisi. Ini proper name. Eksistensi, posisi. Ilah. Ya cuman ini aja. Aku nggak bilang Asmaul Husna loh ya. Asmaul Husna itu nanti lain lagi. Ini yang langsung dari Allah. Kalau Asmaul Husna itu nanti ada pembicaraannya lain. Ya. Kita hanya mengenal ini. Allah, ilah, roh. Masalahnya ilah dan roh diterjemahkan cuman menjadi Tuhan. Jadi kalau kita membicarakan atau kita membaca terjemahan Al-Quran, yang ada itu cuman Allah dan Tuhan doang. Allah, Tuhan, Tuhan, Allah. Allah, Tuhan, Tuhan, Allah. Kenapa? Ilah dan roh sudah melebur jadi Tuhan. Padahal ilah dan roh itu hadir dalam posisi yang berbeda. Ya. Oke. Aku hapus. Jam berapa ini? Jangan semoga tidak berapa? 14.25. Ini selesai nggak nanti ya? Kalau nggak selesai ya besok kita selesaikan gitu ya. Ini ya ilah, ini roh, ya. Ini kalau aku seperti diajarkan guru Al-Quranku, kapan dia menjadi roh itu? Ketika dia menjadi pembimbing kehidupan. Guru pembimbing kehidupan. Jadi disebut roh, guru. Maka disebut rabi. Di edisi Yahudi itu rabi. Maka kalau Yesus dipanggil rabi juga ya enggak apa-apa kalau yang dimakna itu ditangkap sebagai guru. Tapi guru, segala guru itu ya Allah ini, Rob. Dia guru, pembimbing kehidupan kita, yang membimbing kita dalam mengarungi kehidupan. Maka ketika narasinya itu kental dengan makna-makna yang harus dipahami sebagai pembimbing, maka dia pakai roh. Ya. Oke. Cuman guruku enggak mau begini.
Cukup diketahui aja, jangan ini diterjemahkan. Nggak mau. Ya, karena ini polisemi, punya banyak makna. Kan ini hanya aku ambil satu aja pembimbing, padahal ada makna-makna lain juga. Tapi kalau sudah Rob, ya sudah Rob tulis saja gitu. Semua makna masuk dalam sini. Ya, pembimbing. Oke, sekarang ilah. Apa ilah itu? Penggerak hidup. Ilah itu penggerak kehidupan. Kalau ini pembimbing kehidupan, ini penggerak kehidupan. Jadi hidupmu itu digerakkan berdasarkan Allah. Kamu mau kemana? Berangkat ke kantor. Itu kamu harus sadar Allah yang menggerakkan kamu. Ketika kamu sadar bahwa Allah yang menggerakkan kamu, jadi kamu nggak mungkin jadi maling di kantor itu. Kamu nggak mungkin nyolong duit. Entah itu duit perusahaan, duit rakyat, duit masyarakat, duit sembarang duit. Kalau itu bukan hakmu jangan kamu ambil. Karena itu dilarang oleh Allah. Dan itu bisa timbul apabila kamu sadar bahwa ilah inilah penggerak hidupmu. Kamu bekerja karena itu perintah Allah, ibadah Allah yang suruh. Maka kamu jangan jadi maling. Gitu loh. Kan sekarang banyak orang jadi maling di tempat kerja. Ya. Hanya ilah dan inilah nanti yang membentuk. Jadi kalau orang Jawa bilang begini. Aku ora lilo. Aku ora lilo itu artinya aku tidak ikhlas. Tapi nek aku wis lilo, aku sudah ikhlas. Biasanya lego lilo. Nah, ditambahi lagi supaya lebih mantap. Lego lilo itu ikhlasnya ikhlas banget. Itu berasal lilo itu berasal dari lain orang Jawa ambil. Ya. Ada lagi bilang, oh kita harus lillahi ta'ala. Nah, itu ya dari lillah ini. Karena kan keikhlasan itu kan begini. 1 dibanding berapa? Seharusnya 1 dibanding 1. Jadi kamu melaksanakan satu pekerjaan itu atas dasar satu penggerak, yaitu Allah saja. Biasanya kan ini ditambah lagi. Bukan Allah kamu hadirkan apa? Mertuamu, apa lingkunganmu supaya kamu dianggap wah, ya, apalagi yang nggak tahu, apalagi komunitas persahabatanmu, teman-temanmu. Jadinya berapa? 1, 2, 3, 4 jadinya 1/4. Keikhlasanmu itu tinggal 1/4. Yang tadinya 1/1 hanya Allah, 1/1 berapa ya? 100%. Ya, ini menjadi 1/4. Nggak ada 100% ini. Karena sudah dibagi ini. Oh, supaya nampak keren di mata persahabatan teman-temannya, di mata Allah, di mata mertuanya, di mata lingkungan hidupnya. Jadi banyak yang membagi. Jadi semakin kita tidak ikhlas, semakin banyak pembagi, ya, itu kerja kita semakin terbagi, semakin kecil seperti ini. Jadinya 1/4. Kalau ini 4, kalau 7, 1/7, kalau 10. Coba kalau misalkan kamu bekerja set 1 karena Allah saja 1, maka ini 100%. Paham? Itulah yang konsep lillah. Itu hanya Allah. Lillahi ta'ala itu. Lagolilo kalau orang Jawa bilang. Ya. Oke. Ini ya. Ini sudah jelas ya, bahwa ilah itu dihadirkan sebagai penggerak kehidupan, sedangkan Rob itu pembimbing kehidupan kita. Jadi orang Islam itu mesti bergerak atas dasar Allah ini, ilah ini. Kalau Allah boleh jalan, kalau Allah nggak boleh berhenti. Pembimbing kehidupan apa yang dibimbingkan oleh kita oleh Rob ini. Kalau yang di luar dari bimbingan dia yang maha agung ini, buang. Tuh, ya. Sudah paham ya di sini Allah, ilah, Rob. Ya. Oke. Sekarang aku hapus.
Tiada Tuhan selain Allah. Ini, tiada Tuhan selain Allah. Ya. Aku gini kan. Tiada ilah selain Allah. Ya, tiada ilah selain Allah tuh maksudnya gimana? Ya, ini kan potongan ini, ya, ini kan potongan. Lengkapnya kan la ilaha illallah. Itu nanti kita akan berbicara nafi, manfi, itsbat, mutsabit. Ya, ini tiada ilah selain Allah itu ilah yang mana? Maka tadi aku kan bawa Korintus lari ke sini. Ya. Bagi mereka memang banyak ilah, tapi bagi kita hanya satu ilah saja, yaitu jelas Allah. Ya. Jadi harus tahu yang ditolak itu ilah yang mana. Yang tiada ilah itu ilah yang mana. Ya, jadi ilah itu bukan hanya Allah. Maka ketika kita membaca Al-Quran itu tentang asnam yang itu terkait dengan Bapak Abraham, itu harus hati-hati. Ya, jangan terus asnam itu hanya diterjemahkan patung gitu, nggak mungkin lah. Orang kalau waras itu nggak mungkin nyembah patung. Lah patung kok disembah itu untuk apa? Orang patung yang bikin manusia kok, kalau bisa manusia patungnya itu nyembah manusia. Jadi kata asnam, patung itu harus luas pemikirannya. Sekarang dalam kehidupan ini banyak yang kita ilahkan. Kenikmatan dunia diilahkan, harta, tahta, apalagi wanita. Depositonya berapa? Luas perkebunannya berapa? Jabatannya apa? Anaknya di mana? Sekolahnya. Semua kemegahan-kemegahan dunia ini bisa menjadi ilah. Makanya hati-hati. Kata asnam itu harus luas penafsiran, bukan hanya patung. Nggak mungkin. Segoblok-gobloknya orang nggak mungkin mau nyembah patung gini, nggak mungkin. Meskipun itu tertulis asnam. Itu loh. Iya, kalau dulu orang-orang primitif nyembah patung. Nah, sekarang kalau bisa patung tuh suruh nyembah kita. Kok enak kita nyembah patung? Itu. Ya. Jadi terlalu simplisit, terlalu simple. Kalau hanya dimaknai nyembah patung itu. Jadi apapun selain Allah itu tidak boleh dijadikan ilah. Karena bagi mereka Goiru Islam memang banyak ilah, tapi bagi kita hanya satu ilah saja, yaitu Allah. Siapa? Allah. Berapa? Satu. Clear. Itu tauhid. Ya. Jadi tiada Tuhan selain Allah. Itu aku tarik ke sini, aku pakai ilah. Tiada ilah selain Allah. Bagi mereka Goiru Islam itu memang banyak ilah. Ya sudah, itu urusan mereka. Terserah mereka saja. Tapi bagi kita, urusan kita. Hanya ada satu yang boleh dijadikan ilah, yaitu Dia yang bernama agung. Aku sudah perkenalkan lewat surat Toha kemarin. Allah. Jelas nggak di sini? Sebelum aku jelas nanti tentang apa itu nafi, manfi, itsbat, mutsabit. Ini sudah berapa lama nih? Mungkin karena ini dulu aku mau kamu pahami ya. Jadi tiada Tuhan itu ya. Tiada ilah selain Allah. Terus yang kita tiadakan yang mana, Pak? Ya selain ini. Ya. Nih, supaya kau paham. Ilah itu banyak. Ya, kemarin kan sudah aku jelaskan. Tadi juga sudah aku singgung. Pakai kerangka berpikirnya Paulus. Ya, ilah itu banyak, ilah itu. Seperti aku sebutkan, ada ilah keduniawian,
Tapi Allah cuma satu. Ya. Yang kita tolak, yang kita tiadakan ya. Dan besok kita belajar tentang nafi ya, nafi, manfi, itsbat, mutsabit itu ya. Yang kita tiadakan itu ilah yang mana? Terus yang kita tetapkan itu ilah yang mana? Itu loh. Itu harus clear ya. Maka aku jelaskan lagi. Memang. Jadi kalau kamu ditanya harus bisa jelaskan. Memang Pak, di kehidupan ini, di dunia ini banyak ilah. Terserah Bapak mau ilahnya siapa. Itu hak Bapak, kami hormati. Tapi aku Pak sebagai orang Islam, kami orang Islam punya ilah, dan ilah kami itu satu, dia adalah Allah. Jadi bagi mereka memang banyak ilah, bagi kita hanya satu ilah saja, yaitu Allah. Kalau aku teruskan, siapa satu kanjeng nabinya? Muhammad. Sama dengan disampaikan oleh Paulus. Ya, jadi semoga kajian ini juga dia punya dua mata apa namanya itu? Mata panah ya. Bisa memberikan penjelasan terhadap teman-teman Kristen bahwa Paulus itu tauhid dan dia mengajarkan tauhid. Kenapa kamu kok justru percaya Allah yang Tritunggal padahal Paulus mengatakan Allah itu tunggal? Bagi teman-teman Islam supaya paham tentang ilah yang ditiadakan itu yang mana, yang berhak diangkat menjadi ilah itu yang mana. Jadi banyak ilah gitu. Ya, itu dulu dari aku. Besok seri ketiga aku akan menjelaskan nafi ya, manfi, itsbat, dan musabit. Oke, ini sudah masuk asyar ya, adzan. Ini terus nanti aku ini berangkat lagi nih, ada tugas lagi. Selesai sholat jamaah ya, asar ke Langgar, terus turun ke bawah nanti. Oke, itu lagi, sampai ketemu besok. Ndo siap-siap. Ini nganter ngaji si kecil juga ini ya. Dia ngaji nanti pulangnya 4:30. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.